kira-kira kapan sih Asrul Jahiliyah atau masa jahiliyah itu, maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan bahwa masa jahiliyah itu sekitar 150-200 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, itu sudah masuk dalam kategori era jahiliyah begitu. Walaupun misalkan kekuatan mereka itu dalam hafalan, kemudian dalam mendengarkan, tapi sudah ada orang-orang yang maksudnya bisa menulis. Bahkan kalau tidak salah, saya pernah menulis itu, termasuk di tesis saya, ada beberapa orang Arab yang waktu itu sudah pergi ke Yunani sebelum Nabi sudah pergi ke Yunani, kemudian di sana ya belajar bahasa, belajar pengetahuan. Bahkan termasuk ada berapa dua orang ini mewarnai pengetahuan apa orang-orang Yunani itu sendiri. Jadi ada bahasanya itu at-ta'sir wa ta'assur begitu ya. Jadi saling mempengaruhi. Ya. Budayaan peradaban itu saling terkait, tidak bisa terlepas sendiri, dan itu eranya jauh, maksudnya sebelum Nabi. Jadi kira-kira kalau tokoh-tokohnya itu mungkin sudah ada, hanya secara umum itu apa betul mayoritasnya adalah mereka yang ummi. Baik, ini penting sebelum kita ini. Mengapa? Karena harus ada tasawur, ada gambaran yang utuh, jangan salah persepsi bahwasanya kan banyak dipersepsikan dengan kata ummi itu adalah buta huruf. Sedangkan buta huruf yang kita kenal sini orang yang bodoh, nggak gimana ya, kayak terbelakang dan sebagainya gitu. Padahal kurang lebih seperti kayak zaman penjajahan Belanda itu, karena kesempatan saja yang tidak diberikan gitu. Dan itu adalah politik Belanda, bagaimana bangsa kita ini tetap tidak mengenal peradaban budaya baca tulis, ini dibatasi. Sementara orang-orang yang dipilih oleh dia di Kesempatan Belajar ya bisa gitu, sehingga itu yang terbatas. Nah, yang demikian ketika ketemu judul ini kita yakin bahwasanya ada betul beberapa sahabat Nabi yang sudah terampil. Maka Nabi menugaskan untuk menulis wahyu. Ya. Dan itu jelas sekali Nabi tidak ingin ada kesimpangsiuran, maksud saya, antara Quran dan lainnya. Maka fokus hanya yang itu adalah Al-Quranul Karim. Ayo silakan ini dibahas tadi. Jadi tapi Nabi Muhammad itu dalam kesempatan atau yang enggak dalam dari SR, sekolah SR, termasuk yang di situ atau memang betul-betul maksudnya pengertian ummi itu? Iya. Karena apa nggak bisa baca tulis sama sekali atau tidak mengenal, artinya termasuk barangkali yang tidak mendapatkan kesempatan ya untuk belajar gitu. Jadi dalam posisi menerima wahyu itu hanya melalui pendengaran saja, tidak melalui tulisan-tulisan yang ini. Maka beliau menyampaikan yatlu alaihim ayatihi, membacakan. Ya.